Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Jikalau sudah sehari kita melewati aktivitas kita dan sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang pada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita sama-sama datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun kondisi kita malam hari ini, apapun keadaan kita malam hari ini, percayalah Tuhan peduli atas setiap hidup kita. Tuhan yang sanggup melakukan perkara. Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang baru, memberikan jalan keluar untuk setiap problem yang kita alami. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jikalau Tuhan boleh menyertai kami, setiap umat-Mu. Sehingga malam hari ini kami boleh datang untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan di Mezbah Doa ini. Biarlah malam hari ini ada kekuatan yang baru boleh turun atas setiap kami. Pengharapan yang baru boleh nyata. Sukacita dari Tuhan, damai dari Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami mau tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur pada Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau yang paling mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Yes. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Yes. Mari naikkan dengan segenap hati. Ya. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal
Engkau Tuhan yang paling mengerti hidup setiap kami. Engkau yang mempedulikan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal untuk setiap kami. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan Kau yang peduli pedulikan setiap kami. segala perkara Yang terjadi bukan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal. Amin. Mari lebih lagi. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Rencana-Mu tak pernah gagal Terbaik Tuhan. Kau sediakan, Rencana-Mu yang terbaik untuk kami. Kami percaya penuh hanya kepadamu Tuhan. Kau mengerti, Terima kasih. Tuhan. Bersegala pergumulan hidup kami, Engkau yang peduli atas hidup kami, Tuhan. Yesus, Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan Kau pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari bersama nyatakan, Allah mengerti. kami tahu, kami percaya Allah Tuhan. peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami, Tuhan. bergumul sendiri Amin. sebab Allah mengerti. Mari dengan iman sama-sama katakan, Allah Kau mengerti, mengerti, Allah peduli Engkau peduli segala persoalan ya Tuhan. yang kita hadapi. Tidak pernah
sendiri, sebab Allah mengerti. Tidak satu detik pun Engkau membiarkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang pegang tanganku Tuhan. Sebab itu kami percaya janji-Mu. Allah mengerti, Allah peduli. Amin Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Engkau biarkan kami bergumul kami percaya sendiri, Tuhan. sebab Allah mengerti. Sekali lagi bersama katakan, Allah mengerti. terima kasih Allah Tuhan. peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Terima kasih. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang peduli atas setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang pemurah. Senantiasa Engkau berjalan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu yang sempurna Kau sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat hatimu, nyatakan rencana-Mu Tuhan, amin, indah bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab Engkau sediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Berkekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, mari sama-sama naikkan pujian-Mu dengan segenap hati.
Engkau yang percaya bahwa Allah senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidupmu. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati setiap janji-Nya. Katakan pujian ini dengan segenap iman. Kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagi hidupku. Kau sumber pengharapan. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Kau kekuatan, Kau pengharapan, Kau gunung batuku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik. Sekali lagi bersama kami. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Amin. Kau Terima kasih, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami Tuhan izinkan kembali ada di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah Engkau terus berbicara kepada kami dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, saya percaya. Dan karena kebaikan Tuhan, ya tetaplah semangat ya. Di penghujung tahun 2024 ini biar hidup kita semakin mengejar perkenanan Tuhan saja, menjaga hati, banyak melepaskan pengampunan dan banyak untuk mencari perkenanan Tuhan ya, supaya kita masuki tahun 2025 dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus dan hidup yang berkenan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian, saya akan bacakan. Shalom, selamat malam Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Charles, saya dari Batam. Ya, shalom yang ada di Batam. Saya mulai mengikuti Mesbah Doa ya tahun 2020, berarti dari awal ya. Saya mulai mengenal channel Ibu dari cap saya. Saya mulai rutin mengikuti Mesbah Doa. Dan pada bulan 4 tahun 2022, saya mengalami kecelakaan di bagian lutut saya. Dan menimbulkan saya akhirnya susah berjalan. Pada malam harinya saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kalau Tuhan sembuhkan lutut saya maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Pada saat itu juga lutut saya langsung sembuh dan saya boleh berjalan normal kembali. Tapi karena seiring waktu berjalan saya tidak menepati janji saya untuk bersaksi. Sehingga sekitar seminggu kemudian saya dapat insiden lagi kecelakaan, saya jatuh dari tangga dan alhasil tempurung lutut saya tergeser karena jatuh dari tangga. Disitulah saya sadar karena saya mengingkari janji saya kepada Tuhan untuk saya bersaksi karena sudah bernasar ya. Firman Tuhan berkata lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak ditepati. Ya bernasar dulu waktu kecelakaan, Tuhan kalau Engkau sembuhkan lutut saya akan bersaksi. Dan benar disembuhkan Tuhan dan tidak bersaksi. Itu namanya tidak menepati nasar. Kecuali tidak bernasar ya silahkan aja ya. Dan akhirnya jatuh dari tangga lalu lututnya tergeser. Di situ saya sadar karena saya sudah mengingkari janji saya kepada Tuhan untuk bersaksi.
Kira-kira ada 1 bulan saya merasakan sakit betul di bagian lutut saya. Ya, apalagi tempurungnya bergeser ya saudara. Dan puji Tuhan, setiap kali ibu berdoa di mesbah doa untuk kesembuhan, saya selalu tumpangkan tangan di bagian lutut saya yang sakit. Puji Tuhan, lutut saya sekarang sudah disembuhkan Tuhan dan saya sudah bisa berjalan normal kembali. Saya mengucap syukur ya lewat semua khotbah yang ibu ajarkan bahwa tidak perlu cari-cari pendeta, kita harus datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Ya, itu yang menjadi kekuatan saya. Saya ini juga Bu, saya selama 9 tahun mengidap penyakit hipertiroid ya, sudah 9 tahun. Ya, dan itu hipertiroid itu gondok dalam ya, kayak tadi malam yang kita dengar mungkin ya. Gondok dalam hipertiroid dan saya rutin minum obat ya. Namun puji Tuhan sekarang saya sudah disembuhkan Tuhan dari sakit tiroid itu, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Ya, bahkan saya sudah tidak minum obat lagi. Padahal ya kalau di total hampir 11 tahun saya menderita sakit hipertiroid dan 9 tahun minum obat. Selama 11 tahun itu ya saya setiap hari rutin minum obat terus. Tapi sekarang Tuhan Yesus sembuhkan saya. Ya puji Tuhan. Ya saya tidak minum obat lagi. Biasanya kalau tidak minum obat pasti kambuh. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Amin, amin, amin. Wow ya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Ya tetaplah percaya dan tetaplah berserah pada Tuhan dan tetap memohon pada Tuhan, dan sehingga kita kalau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan maka Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih Charles dari Batam. Tuhan memberkati, luar biasa kesaksiannya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 46, sekarang kita masuk ke Mazmur 47. Ya, dan judul perikopnya adalah Allah Raja seluruh bumi. Dan Mazmur 47 ini tema besarnya adalah ya Tuhan tetaplah Raja di atas semua di seluruh dunia ini. Bahkan semua bangsa di bumi pada akhirnya akan mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah yang hidup. Dan ini penulisnya adalah Bani Korah. Mereka adalah sekelompok pelayan di Bait Suci. Ya, dan kalau kemarin kita sudah baca bahwa sekalipun gunung-gunung bergoncang, bumi ini bergoncang, langit-langit runtuh, tapi ketika kita menaruh harapan dan percaya kitanya pada Tuhan, maka kita tidak perlu takut sebab Tuhan yang menjamin. Sekarang kita lanjutkan Mazmur 47, Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur ayat 2, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ya, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dan kita melihat di sini bahwa Mazmur ini ditulis pada sekitar peristiwa yang sama dengan Mazmur 46 kemarin kita sudah baca, yaitu pada waktu penyerbuan Asyur kepada Yehuda oleh Sanherib. Ya, dan pada saat itu Mazmur ini ditulis saudara. Ya, kalau kemarin kita membaca bahwa sekalipun bumi ini dimusnahkan, sekalipun semuanya bergoncang, gunung-gunung di laut bergoncang, ada apapun yang terjadi maka kita harus tetap percaya pada Tuhan, pada kedaulatannya. Dan Mazmur 47 ini berkata bahwa hai segala bangsa bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi bertepuk tangan itu bukan ajaran atau doktrin gereja tertentu. Seringkali ya ada gereja-gereja tertentu yang bilang, oh kita tidak boleh tepuk tangan karena itu tepuk tangan itu gereja GBI, tepuk tangan itu gereja Pantekosta, oh tepuk tangan itu karismatik, oh ini nih. Orang bertepuk tangan memuji Tuhan itu adalah perintah dari Alkitab. Ya seperti tertulis dari Mazmur 47, hai segala bangsa bertepuk tanganlah ya dan eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Makanya di gereja itu kita kalau memuji Tuhan harus bertepuk tangan. Masa kita kalau nonton orang sepak bola aja ya, orang bertepuk tangan itu sebagai tanda memberi penghargaan, memberi aplaus, memberi kekaguman. Kalau orang bertepuk tangan, saudara kalau kita lihat ya, biasanya itu orang kalau sepak bola gol, orang semua berdiri di tribun lalu memberi tepuk tangan. Ya. Kalau untuk orang dunia saja kita mau bertepuk tangan, kalau ada orang yang nyanyi suaranya bagus, kita beri tepuk tangan, beri penghargaan.
apalagi buat Allah kita. Makanya pemazmur berkata, hai ya segala bangsa bertepuk tanganlah dan bersorak-sorailah, ya eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi ingat, bertepuk tangan itu bukan doktrin gereja tertentu, tapi bertepuk tangan itu adalah perintah dari firman Tuhan, saudara. Ya, dikatakan sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi. Kita perlu mengeluk-elukan Tuhan, kita perlu bertepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia itu Allah yang maha tinggi. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia besar kedahsyatannya. Ya, Tuhan itu maha tinggi, ya itu mengagumkan. Orang bertepuk tangan itu tanda kagum, tanda wow, penghargaan yang luar biasa. Nah, Allah itu adalah ya yang maha tinggi, yang mengagumkan, bahkan melebihi kata-kata. Tetapi ini tidak membuat para penulis Alkitab itu berhenti berusaha untuk menggambarkannya. Dan hal itu juga seharusnya tidak membuat kita berhenti berbicara mengenai Tuhan. Ya, kita tidak bisa menggambarkan Allah secara lengkap, tetapi kita bisa memberitahu kepada orang lain tentang Tuhan, tentang apa yang dia perbuat, tentang kedahsyatan Tuhan. Ya, jangan membiarkan aspek-aspek kehebatan Tuhan itu yang tak terkatakan itu mencegah kita untuk bercerita kepada orang tentang apa yang sudah kita ketahui tentang Tuhan. Ya, jangan sampai kedahsyatan Tuhan di hidup kita gantikan. Misalnya ketika kita sukses, kita harus berkata semua itu karena anugerah Tuhan. Ya, jangan sampai misalnya saudara baru beli rumah, lalu orang berkata, wih luar biasa ya ibu baru beli rumah. Oh iya, soalnya saya kerja sungguh-sungguh, saya gini, nah itu namanya kita tidak mengakui Tuhan. Dalam segala perkara kita harus berkata, iya semua itu karena anugerah Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang besar. Memang mungkin Tuhan memberkati engkau lewat pekerjaanmu, tapi ingat, ya kau bisa bekerja itu karena Tuhan. Kau diberikan hikmat karena Tuhan, kau diberikan kesehatan karena Tuhan. Jadi tidak ada satupun di hidup ini yang kita dapat yang bukan dari Tuhan. Semuanya hanya karena Tuhan. Makanya dikatakan di sini bahwa ya Tuhan itu maha tinggi, ia dahsyat, raja yang besar, dan ya Tuhan itu ya di atas seluruh bumi. Jadi kita harus menceritakan, mengeluk-elukan Tuhan, bahkan mengagumi Tuhan. Jangan pernah berhenti saudara untuk menceritakan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ayat 4, ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya Sela. Ya Tuhanlah yang memilih bagi kita semua yang terbaik. Ya hari ini ya kita berada, kita hidup bagaimana kita ada semua karena Tuhan yang sudah menentukan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ya sungguh-sungguh menyertai kita. Ayat 6, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Ya, dan bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Apa itu bermasmur? Menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, apa itu bermasmur? Mengagungkan nama Tuhan. Itu juga bermasmur, saudara. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Ya, makanya mazmur itu selalu identik dengan nyanyian. Ya, ketika kita itu bermazmur itu aslinya kita meninggikan nama Tuhan. Biasanya di gereja-gereja ada waktu-waktu setelah nyanyi itu ya kita dipersilakan untuk bermazmur. Saya pun suka bermazmur, setelah kita nyanyi kita akan bermazmur. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, engkau baik, engkau dahsyat. Itu namanya bermazmur saudara ya. Dan itu Tuhan yang suruh, Alkitab yang suruh untuk kita bermazmur, menyanyikan ya kata-kata pengajaran, menyanyikan kata-kata yang baik untuk Tuhan dan memuji nama Tuhan. Ayat 9, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersamayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi ia sangat dimuliakan. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Abraham itu disebut namanya di sana saudara. Ya, bahwa ya para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Kita tahu bersama Abraham adalah bapa leluhur dari bangsa Israel. Allah sejati yang esa itu sering kali disebut Bapa Abraham. Ya, dalam pengertian rohani, janji-janji Allah kepada Abraham berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Allah.
entah dia orang Yahudi atau non-Yahudi, karena itu Allah Abraham adalah Allah kita juga. Ya, kenapa disebut Allah Abraham? Ya, karena Abraham itu adalah bapa leluhur dari orang Israel, dan semua janji tentang penyertaan Tuhan kepada Abraham itu pun akan menjadi milik kita asal kita sungguh-sungguh setia mencari Tuhan, asal kita sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita tetap setia kepada Tuhan dan mengiring Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Malam ini biar iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami mau menyanyikan kebesaran Tuhan, mau bertepuk tangan bagi Tuhan, mau memasyurkan nama Tuhan. Dan semua yang kami lakukan dengan iman percaya kepada Tuhan itu mendatangkan berkat atas hidup kami. Alkitab menyuruh kami bersorak-sorai bagi Tuhan, bertepuk tangan karena Engkau yang layak, Engkau yang patut dipuji, Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami Bapa. Bawa terus kami dalam perkenanan Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin ada di dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang setia mencari Tuhan. Diberkati kiranya dalam hidup mereka. Biarlah selalu perkenanan Tuhan turun dalam persoalan pergumulan hidup kami. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Diberkatilah setiap mereka yang bergumul dengan sungguh-sungguh berdoa mencari wajah Tuhan, sebab tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Taruh iman kami Tuhan hanya kepadamu, kami taruh pengharapan kami hanya kepadamu. Bawa terus kami di dalam pengharapan iman kami kepada Tuhan, agar apa yang kami lakukan semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan ada atas seluruh hidup kami. Hamba berdoa Bapa, berkati siap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, merindukan pemulihan terjadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan. Biar Tuhan menyertai. Dipulihkan setiap suami-suami, istri, orang tua, anak-anak, dipulihkan Tuhan. Bawa kami dalam takut akan Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkati juga setiap mereka Bapa yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang berat, keuangan, masalah hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan asal kami bertobat mencari wajah Tuhan. Kami tahu dan percaya anugerah-Mu melimpah atas seluruh hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia mencari wajah Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang terbaring sakit malam ini, biar lautan Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sedang terbaring sakit, mungkin di rumah sakit, di rumah. Lawatan Tuhan tercurah sehingga mereka boleh bangkit kembali dan sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati juga Bapa siap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar juga dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, kepahitan, kekecewaan. Kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terus jagai hidup kami, hati kami Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lautan Tuhan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa ini berkati Bapak Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh melakukan yang terbaik buat bangsa kami. Bangsa Indonesia diluputkan karena Tuhan yang memegang kendali. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga hujan pertobatan terjadi, orang-orang berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang berharap hanya kepadamu. Dan apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan sanggup menjadi jawaban. Karena itu Bapak Ibu, buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Buat saudara yang ingin ikut ke Israel, segera daftarkan diri saudara. Bulan Maret kita akan ke Israel, ke tanah perjanjian, untuk boleh mengalami ya siarah dan lawatan Tuhan di sana. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.